Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jensen Kurnia Tolayuk dengan NIM 224611210. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu AI. Nah, AI merupakan kecerdasan buatan AI, memungkinkan mesin memahami data, mengambil keputusan, mengenali pola, menyelesaikan masalah, bahkan berinteraksi dengan manusia. AI dibagi berdasarkan data. Supervised learning, salah satu jenis machine learning di mana model dilatih sebagai pembelajaran mesin dengan bimbingan karena data sudah diberi label, sehingga model belajar untuk memprediksi output dari input secara akurat. Sederhananya, kamu menunjukkan gambar apel, lalu kita bilang ini apel. Nah, yang kedua, unsupervised learning merupakan metode machine learning di mana model belajar dari data tanpa label. Artinya data tidak memiliki kategori atau jawaban benar. Tugas model adalah menemukan pola, struktur tersembunyi, atau hubungan di dalam data tersebut. Nah, sederhananya mengelompokkan orang berdasarkan pakaian, tingkah laku, atau usia, mengenali pola tertentu. Itulah yang dilakukan unsupervised learning, ke menemukan pola dalam data tanpa jawaban. Nah, contoh penerapan unsupervised learning. Yang pertama itu segmentasi pelanggan, mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembeli. Yang kedua, deteksi anomali, mencari pola data yang tidak bisa biasa, fraud, error mesin. Yang ketiga, rekomendasi produk, menemukan asosiasi antara barang untuk sistem rekomendasi. Yang keempat, kompresi data, mengurangi dimensi gambar atau dataset tanpa kehilangan informasi penting. Yang kelima, mengelompokkan dokumen atau berita, mengelompokkan berita berdasarkan topik secara otomatis. Reinforcement learning atau bisa disingkat RL, jenis machine learning di mana seorang agen belajar dengan cara mencoba atau bisa disebut trial atau error dan mendapatkan hadiah reward. Tujuannya adalah menemukan polis terbaik agar total reward jangka panjang maksimal. Nah, contoh penerapan reinforcement learning. Yang pertama game dan AI. AlphaGo mengalahkan juara dunia Go. Dan AI untuk bermain catur Dota 2 dan Atari. Kedua, robotika, robot belajar berjalan dan kedua, robot lengan otomatis untuk pabrik. Ketiga, industri otomotif, contohnya tuh mobil self driving. Yang kedua, kontrol kecerdasan adaptif. Yang keempat, keuangan. Nah, contohnya tuh optimasi portofolio dan market trading otomatis. Yang kelima, sistem rekomendasi. Nah, contohnya tuh menyesuaikan rekomendasi berdasarkan perilaku real time. Yang keenam, optimasi sistem,
Yang pertama mengatur jaringan internet, kedua mengendalikan suhu otomatis. Nah, perbedaan jenis learning. Nah, kalau supervised itu datanya ada label. Nah, dan cara belajarnya itu belajar dari contoh benar. Nah, kalau unsupervised datanya itu tidak ada label dan cara belajarnya itu mencari pola sendiri. Kalau reinforcement tidak ada label, hanya reward. Nah, cara belajarnya itu belajar dari pengalaman dan konsekuensi tindakan. Metrik performa dalam AI. Nah, lanjut. Metrik performa pada supervised learning terbagi menjadi klasifikasi dan regresi, dan keduanya memiliki metrik penilaian yang berbeda. 1. Confusion matrix. Tabel evaluasi berisi TP, TN, PP, dan PN. Nah, untuk gambarnya kira-kira seperti ini. Kita lanjut. Nah, yang kedua akurai, proporsi prediksi yang benar dan dari seluruh data. Nah, akurai kira-kira beginilah gambar dari akurai. Dan precision. Nah, beberapa tepat model saat memprediksi positif. Nah, gambarannya juga kayak begini. Progression sama dengan TP per TP tambah VP. Dan yang keempat recall, kemampuan model menemukan seluruh kasus positif. Nah, metrik performa pada unsupervised learning. Unsupervised learning tidak memiliki label sehingga metrik berbeda dibanding supervised. Yang pertama, Silhouette score, mengukur kualitas cluster berdasarkan pertama kekompakan, kedua jarak antar cluster. Nah, nilai antar -1 sampai 1 itu biasanya semakin tinggi lebih baik. Nah, metrik performa pada unsupervised learning. Nah, yang keduanya itu Davis Boulding Index atau bisa disingkat DBI, mengukur rata-rata kemiripan antara cluster secara keseluruhan. Semakin rendah maka semakin baik, dan sebaliknya jika semakin besar maka cluster jelek saling tumpah tindih. Nilainya dari 0 sampai tak terhingga. DBI mengukur kualitas cluster berdasarkan dua hal. Pertama itu kompak atau tidaknya suatu cluster, berapa jauh cluster tersebut dari cluster lain. Nah, metrik performa pada reinforcement learning. Yang pertama adalah cumulative reward. Nah, total reward yang diterima selama episode semakin tinggi sama dengan performa lebih baik, bisa disebut performa lebih baik. Yang kedua, average reward per episode. Nah, rata-rata reward per episode RL selama training. Episode lag, lamanya agent bertahan. Nah, misalnya robot tidak jatuh, game tergantung masalah. Contohnya yang pertama, semakin lama maka sama dengan lebih baik. Yang kedua, semakin cepat sama dengan lebih baik. Misal menyelesaikan masa.
Nah, mungkin sekian dari presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih.